Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Wayuningsi dengan NIM F1C1222032, Prodi Kimia mengenai ekologi. Secara etimologis, ekologi berasal dari bahasa Yunani yakni oikos dan logos. Oikos berarti rumah atau habitat dan logos berarti ilmu pengetahuan. Maka dapat diartikan jika oikos adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari rumah atau habitat. Atau ekologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mencari tahu hubungan organisme atau makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ruang lingkup ekologi. Jika diurutkan, maka ruang lingkup ekologi meliputi individu atau organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Berikut penjelasannya. Pertama, organisme. Organisme menyatakan benda hidup atau makhluk hidup. Yang kedua, populasi. Populasi merupakan kumpulan organisme yang sejenis dan hidup di suatu daerah tertentu. Yang ketiga, komunitas. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai jenis organisme yang berkumpul di suatu daerah tertentu. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, baik makhluk hidup ataupun yang tidak hidup, sehingga membentuk sistem ekologi. Yang kelima, biosfer. Biosfer merupakan di mana ekosistem berada. Kira-kira letak biosfer mencakup 900 meter di atas permukaan bumi, beberapa meter di bawah permukaan tanah, dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Kemudian terdapat manfaat ekologi, yaitu yang pertama mengenal keanekaragaman hayati, yang kedua mengenal perilaku dari makhluk hidup, yang ketiga mengetahui peran manusia terhadap lingkungan, yang keempat pemetaan konsepsi pangan, yang kelima solusi masalah pertanian, yang keenam solusi masalah energi, dan yang ketujuh solusi masalah kesehatan. Terdapat juga jenis ekologi, yaitu yang pertama ekologi manusia, yang kedua ekologi tumbuhan, yang ketiga ekologi hewan, yang keempat ekologi perairan, yang kelima ekologi habitat, yang keenam ekologi populasi, dan yang ketujuh ekologi sosial. Konsep ekologi. Ada beberapa konsep yang menjadi bagian dalam ekologi, yaitu yang pertama lingkungan. Lingkungan merupakan suatu sistem kompleks yang berada di luar individu, yang mempengaruhi organisme. Lingkungan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Komponen abiotik. Komponen abiotik meliputi benda tak hidup yang mempengaruhi semua makhluk hidup di antaranya, atau suhu, udara, tanah, cahaya matahari, dan topografi. Yang kedua, komponen biotik. Komponen biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Berdasarkan perannya dalam ekosistem, komponen biotik dibagi menjadi tiga, yaitu produsen, penghasil, konsumen, pemakan, dan dekomposer, pengurai. Yang kedua, ekosistem. Tansley mendefinisikan ekosistem sebagai unit ekologi yang di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Setelah itu yang ketiga, interaksi. Ekologi mempelajari tentang interaksi antar organisme dan interaksi organisme dengan komponen abiotik. Bentuk interaksi ini berupa cara-cara organisme beradaptasi untuk memanfaatkan lingkungannya. Yang keempat, suksesi. Perubahan dalam komunitas yang terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan berlangsung lambat, teratur, dan terarah menuju kestabilan disebut
Ada dua konsep suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Berikut penjelasan keduanya. Yang pertama, suksesi primer. Suksesi yang terjadi karena ekosistem mengalami gangguan yang sangat sehingga komunitas yang ada hilang atau rusak total. Misalnya peristiwa tsunami, letusan gunung berapi, aktivitas pertambangan, dan lain-lain. Yang kedua, suksesi sekunder. Suksesi sekunder terjadi pada ekosistem yang mengalami kerusakan, tetapi tidak total. Masih ada yang tersisa, misalnya kerusakan akibat banjir, kebakaran, tanah longsor, pembukaan lahan, perkebunan, dan lain sebagainya. Ekologi berguna untuk memetakan konsumsi pangan dan mengetahui struktur serta skala dari setiap makhluk hidup. Misalnya, tumbuhan sebagai produsen dan hewan herbivora sebagai konsumen. Tingkat 1, selain itu, hewan karnivora berkedudukan sebagai konsumen tingkat 2 dan manusia sebagai konsumen tingkat 3. Aspek utama ekologi. Beberapa aspek penting dalam mempelajari ilmu ekologi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, studi tentang hubungan organisme atau kelompok dari organisme dengan lingkungannya. Yang kedua, studi tentang interaksi organisme ataupun kelompok organisme dengan lingkungannya. Yang ketiga, studi tentang struktur dan juga fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.